Sadarkah kita, anak-anak di sekitar kita kurang diperhatikan atas pemenuhan hak asasi manusianya? Bahkan, tak jarang anak-anak tersebut dirampas haknya. Berbagai kasus telah beredar mengenai hal ini. Namun mengapa kita selalu memilih untuk menutup telinga kita dengan spekulasi mereka hanya anak-anak? Kurangnya edukasi terhadap orang tua membuat para orang tua merasa mereka tidak perlu diajari cara untuk mendidik dan membesarkan buah hatinya. Hal tersebut membuat mereka terkadang berlaku semena-mena terhadap buah hatinya. Pemerintah yang terkadang abai tentang hal tersebut pun ikut andil dalam mendorong anak-anak untuk terus membungkam suara mereka dalam menyampaikan aspirasinya. Lalu bagaimanakah tanggapan kita sebagai generasi penerus bangsa atas hal ini? HAM, hak asasi manusia. 3 kata yang terdengar sangat sederhana namun kaya akan makna. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen besar dan nyata terhadap penyelenggaraan perlindungan hak. Komitmen tersebut dibuktikan dalam berbagai hal, baik aspek regulasi, kelembagaan, program, dan sejumlah upaya lainnya. Masuknya aspek perlindungan anak dalam konstitusi, terbitnya sejumlah regulasi terkait perlindungan anak, beragamnya kelembagaan terkait anak, serta semakin masifnya kebijakan dan program terkait perlindungan anak meneguhkan betapa spirit kepemajuan perlindungan anak di Indonesia semakin baik. Namun, pada nyatanya, pelanggaran HAM pada anak masih sangat tinggi di Indonesia. Sebagai manusia yang hidup di lingkungan bermasyarakat, membuat kita tak pernah lepas dari yang namanya interaksi. Hal itulah yang membuat setiap manusia wajib dilindungi dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, agar individu tersebut bebas dan merdeka, namun tetap merasa aman. Walau dibebaskan, sebagai makhluk hidup yang beradab, kita tetap harus mengembangkan sikap untuk saling menghargai antar sesama manusia, dan mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Peran dan tanggung jawab dalam pemberian perlindungan pada anak termasuk pemenuhan hak-hak anak, serta mengarahkan anak untuk bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya, supaya bisa menjadi generasi penerus yang berkualitas pada hakikatnya ada di tangan keluarga, masyarakat, dan negara atau pemerintah. Selain fungsi, HAM tentu memiliki hakikat. Hakikat HAM adalah upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Pernahkah terlintas di benak kita bagaimana dan sejak kapan HAM mulai diberlakukan di antara kita? Secara historis, para pendiri negara telah memikirkan dengan matang persoalan yang menyangkut hak asasi manusia. Sebagai contoh, Supomo yang kedudukannya sebagai kepala panitia kecil waktu itu berdialog dan mengusulkan suatu pasal tentang kemerdekaan kebebasan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul. Selanjutnya, kita telisik ketentuan dan hak-hak yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, hak kebebasan. Hak kebebasan mengandung syarat mengenai kewarganegaraan dan jaminan kemerdekaan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, hak demokrasi mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta kewajiban warga negara dalam usaha bela negara. Ketiga, hak kesejahteraan sosial. Warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, serta segala kekayaan alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Tahun demi tahun berlalu, Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat diumumkan. Dalam hal ini, hak-hak asasi sebagaimana kemudian tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights dalam General Assembly PBB 10 Desember 1948 masuk dalam pasal-pasal konstitusi RIS tentang hak-hak dan kebebasan dasar manusia. Undang-Undang Dasar sementara kemudian menetapkan perubahan konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, di mana hal ini berakibat dalam pasal 7 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 memuat ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak asasi. Ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak asasi dalam undang-undang terakhir, kita telisik ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan isinya sama dengan hak-hak asasi berdasarkan pernyataan atau deklarasi PBB yang memuat tentang kekuasaan kehakiman, hukum acara pidana, pokok-pokok pers, dan asas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Berbicara tentang sejarah HAM di Indonesia, para pendiri negara pastinya memikirkan bagaimana penerus bangsa bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Begitu juga dunia ini, tak hanya diisi oleh orang dewasa saja, namun juga anak-anak. Tentunya, anak-anak juga memiliki hak asasi manusianya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Jadi, hak anak ialah hak yang melindungi semua manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Lantas, mengapa anak perlu diberi pelindung HAM? Tentunya, memastikan setiap anak berhak mencapai potensinya dan sebagai alat untuk melindungi anak dari kekerasan dan penyalahgunaan. Hak-hak yang semestinya didapatkan oleh anak sesuai undang-undang ialah hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara. Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya dan harus mendapat jaminan untuk diasuh dan dirawat oleh mereka. Hak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran, beristirahat, bergaul, dan berintegrasi dengan lingkungannya. Hak untuk menerima informasi dan mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi. Hak untuk memperoleh perlindungan yang bisa mengancam keselamatan dirinya. Hak untuk memperoleh perlakuan yang berbeda dari pelaku tindak pidana dewasa. Sebagai generasi penerus bangsa, kita semestinya mengetahui dan menyadari betapa pentingnya kesetaraan. Umur bukanlah pembatas bagi setiap orang untuk menyampaikan suaranya. Sudah sepatutnya kita mendengarkan keluh kesah dari anak-anak di sekitar kita. Jangan abaikan mereka karena mereka memiliki hak yang sama dengan kita. Pemenuhan hak-hak anak merupakan pondasi bagi mereka sebagai tunas bangsa untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.